Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Ini Dia Dakwahpedia. Para sahabat, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur menyebutkan banyak sekali riwayat tentang keutamaan dan keagungan ayat kursi. Di antaranya beliau menyebutkan, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Asyrafu suratin fil Qur'ani al-Baqarah wa asyrafu ayatin ayatul kursi." Surah yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, sedangkan ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Dalam riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ayyal Qur'an a'zam?" Tahukah kalian semua ayat Al-Quran yang manakah yang paling agung? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ayat yang paling agung adalah ayat kursi yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya hingga akhir ayat. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan cara ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup menekan tombol subscribe, kemudian tombol lonceng, lalu pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga para sahabat selalu sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah, selamat dari semua bahaya, dari semua keburukan dan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan rahasia keutamaan membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib 5 waktu. Bahwa siapa saja yang membaca ayat kursi setelah dia menyelesaikan sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah hingga sholat wajib berikutnya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang membaca ayat kursi setelah sholat kelak masuk surga. Imam Suyuti menyebutkan, diriwayatkan Imam Baihaqi di dalam kitab Su'abul Iman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin lam yakun bainahu wa bainad an yadkhulal jannata illa an yamuta. Fa in mata dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca ayat kursi pada setiap kali ia selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada antara dia dan masuk surga selain dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kelak masuk surga. Dalam riwayat Imam Tabrani, selain membaca ayat kursi, dianjurkan pula membaca surah Al-Ikhlas. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursiyyi wa qul huwallahu ahad dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut." Siapa saja yang membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas pada setiap dia selesai ibadah sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang mampu mencegahnya masuk surga selain kematiannya. Dalam hadis yang lain malah disebutkan, dianjurkan pula membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Diriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a
al-mu'awwizat dubura kulli sholatin. Telah memerintahkan kepadaku Rasulullah agar aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah juga menyebutkan riwayat sebagai berikut. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setelah dia menunaikan salat fardu subuh sebelum dia berbicara yang lain, maka dari setiap kali dia membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama setahun. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rahasia keutamaan membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas setelah sholat. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humul zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul azim.